A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan hidayah untuk senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan juga solehah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini berlanjut untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih juga diberikan rezeki untuk membeli minuman atau makanan yang bisa kita makan pada pagi hari ini. Kita akan bahas kajian tentang detak dalam detik. Berbeda satu huruf tapi berpengaruh seumur hidup. Ada setiap waktu kita, ada dalam setiap detik. Ada waktu kita ada yang namanya detik. 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 3.600 detik. Maka ketika ada sebuah cerita ketika seseorang itu menciptakan sebuah jam. Lalu kemudian diminta jam itu 1 jam berapa detik tadi? Kita hitung ya Bu ya. Masa 1 jam 30 detik hari ibu kumaha ieu teh SD na. 1 jam 3.600 detik. 1 jam berarti sehari 86.400 detik sehari. Sebulan kali 30 2.592.000 detik. Nah, dikali 12 bulan setahun 31.104 detik. Kurang lebih lah ya, kalau hitungan saya salah nanti bisa dihitung lagi mangga pilih aya waktosna mah ya. 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Maka sang pembuat jam bertanya kepada jam ini, apakah engkau sanggup berdetik selama 1 tahun 31.140 kali? Nih ditanya ke jam. Mana jam? Nggak ada jam. Di jam misalkan ya. 31.140 kali. 4.000 kali. Kemudian kata jam ini, wah saya nggak sanggup kalau berdetik 31.104 kali. Lalu kemudian dikurangi lagi 3.600 kira-kira 3.600 dikali 30. Lalu 3.306 kumaha sih? 1 menit 60 detik. 3.600 berarti 1 jam dikali 24 dikali 30. Lalu dikurangi lagi. Sanggup nggak kalau 2.592 detik? Berarti selama 1 bulan. Berdetik selama 1 bulan. Lalu jam ini bilang lagi, nggak sanggup saya. Kalau selama 1 bulan saya harus berdetak 2.592.000 detik kali tek 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 gitu. Nggak sanggup saya. Dikurangin lagi. Kalau 86.400 gimana? Itu berapa berarti? Selama 1 hari nggak sanggup saya. Dikurangin lagi. Kalau 3.600 gimana? Per jam sekali. Nggak sanggup saya. Dikurangin lagi. Kalau 60 kali gimana selama 1 menit? Nggak sanggup saya. Akhirnya yang dia sanggupi berapa? Yang penting 1 detik 1 kali, sanggup nggak? Sanggup. Akhirnya dia lakukan, dan ternyata ketika dia melakukan itu, dia bertahan selama kurang lebih 2 tahun. Itulah jam dinding kita. Lama, panjang umurnya. Jam kita, jam yang tek-tek, guna saudara kalian, nggak sanggup dia berdetak setahun itu. Tapi ketika disanggupinnya adalah 1 kali berdetik, tek-tek-tek, dia bisa berjalan, bahkan bisa lebih dari 1 tahun ternyata.
terkadang manusia menganggap kemudian sesuatu itu berat di awal. Saya nggak bisa begini, saya tidak bisa melakukan ini. Detik dalam setiap detak, ini bergantung dari bagaimana kita memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki. Kita akan sedikit bahas kembali bagi yang sudah ada di masjid Cleaningan, mungkin akan menjadi penebalan kembali. Kita bahas kemarin. Wal asr, tentang demi waktu. Waktu ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Seandainya engkau tidak mampu memanfaatkannya, maka dia yang akan menebasmu. Maka dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir disatir kalimat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia mampu atau mau mentadaburi Quran surat Al-Asr, pastilah itu cukup bagi dirinya dalam menjalani kehidupan itu. Artinya masalah waktu sebenarnya. Bunda kesini, berapa lama dari rumah ke sini? Ada yang sejam dari Bala Endah, ada yang dari BSD mungkin lebih dari 3 jam, 4 jam. Ada yang dari Cimahi bisa dari 1 jam. Kita berbicara tentang waktu. Semakin jauh, semakin persiapannya semakin hebat. Ada yang cuman kesini kalau yang lebih dekat lebih santai. Temandi lagi, set datang gitu. Sampai ke sini. Apalagi panitia, bayangin, Bunda, panitia datangnya jam bisa jadi subuh di sini mungkin. Teh Yuka, Teh V dan yang lain semuanya. Mungkin bisa aja enggak juga ya. Enggak juga. Teh Yuka dari KBP jauh-jauh juga ke sini. Jadi panitia lebih repot lagi. Panitia harus nyiapin lagi, membagi waktunya gimana? Harus membagi waktu dari mulai meetingnya, ngundang ustadznya, mikirin ininya, mikirin itunya, mikirin tempatnya, mikirin kapan kapan mulainya, siapa MC-nya. Itu luar biasa dipikirin. Itulah amal soleh penggerak itu lebih banyak daripada penikmat. Kalau penikmat jamaah itu tinggal datang, hadir, selesai, pulang udah. Tapi kalau penggerak repot. Dia meeting dulu, dia ngadain ini dulu, begitu ngadain ini sampai terjadi, udah beres, jamaah pada pulang, meeting lagi, evaluasi buat minggu berikutnya, bulan berikutnya. Ini luar biasa deh. Kayaknya mereka tuh banyak waktu. Enggak, mereka itu bukan banyak waktu, sama potensi waktunya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam menjadikan seseorang hafiz Quran. Ada yang 1 kali 24 jam menjadikan seseorang itu rajin tahajudnya. Kita sama 1 kali 24 jam. Tapi kok nggak rajin tahajud, nggak rajin baca Quran? Karena tidak pandai membagi waktu. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seandainya kau akan melihat di antara kebaikan Islam seseorang itu, kau akan melihat dia senantiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Buat ikhwan, nggak ada waktu kita main Mobile Legends, brother. Asli, meskipun sesuatu yang nikmat. Resep gitu main Mobile Legends, PUBG, senang. Tapi karena sudah berbicara kebaikan di antara kebaikan seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, uninstall. Bunda pun begitu sama. Stalking Instagram mungkin dikurangi, lebih banyak kemudian baca Quran. Kayak kita datang ke sini rugi atau untung kira-kira? Tapi kan ngeluarin uang. Ngeluarin waktu juga. Ngeluangin waktu, ngeluarin uang, rugi nggak? Enggak. Nah, kacamata tidak rugi itu karena ada kacamata iman. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mungkin ini sering kita dengar. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ingat-ingat lagi ketika kita SMA. Pengen nggak balik lagi ke masa SMA? Memperbaiki masa lalu kita. Kayaknya pengen deh. Kebayang. Mungkin dulu Bunda masih pakai rok sekolah gitu ya. Kisah kasih di sekolah. Zaman-zamannya Krise ya. Susuratan ya kalau Bunda masih belum ada ya kan kalau handphone zaman SMA Bunda ya. Pager juga belum ada ya, masih susuratan teh di tangkal pohon. Cocuit resep Bunda mah sesapedahan ontel teh ada tatangkepan baru gerimis hujan siga film India we persis gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kalau masa lalu kita beda, ikhwan. Kalau kita yang masih muda kan kita mah lahirnya tahun 2008 ya.
Kita yang masih muda, mungkin masa muda SMA-nya begitu juga sama. Tapi masa muda itu masa yang paling indah. Tapi ketika kita ingat masa lalu, kok pengennya ingatnya jadi malu, Bunda. Isin, kapungkur mah abdi teh make rok. Ya ampun, abdi mini pulucun sadayana teh. Ngomong baheulana model gitu, subhanallah ya. Itu pasti pengennya memperbaiki masa lalu dia. Padahal dia nggak bisa balik lagi. Sesuatu yang nggak bisa engkau kembalikan itu adalah masa lalu dan ucapanmu. Ngeri deh. Berapa banyak orang yang terjatuh karena ucapannya, baik ucapan sosial media atau ucapan public speaking begini. Karena salah ucap kemudian terjerembab sebuah kasus. Akhirnya terpenjarakan atau bahkan ada yang terhinakan, ternisakan. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Itu yang paling nikmat. Kita hati-hati ketika mau ngomong. Maka pakai doanya, Rabbi sholli sadri wasir amri wahdatan bilisani yafqahu qawli. Ya Allah, ini kan doa Musa kepada ketika mau berhadapan dengan Fir'aun. Maka Kang Boni baca itu karena mau berhadapan dengan Fir'aun tadi. Enggak ya, mohon maaf. Jadi ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, lancarkan lisan saya untuk berbicara. Lindungi lisan saya, ya Allah. Jangan sampai menyakiti hati seseorang atau kemudian bisa menjatuhkan seseorang atau bisa mengucapkan sesuatu yang engkau benci atau yang masyarakat manusia benci atau ucapan yang bisa melakukan perselisihan pertikaian di antara manusia. Enggak mau kita. Syababaka qabla haramika. Anak muda lisannya memang kadang ceplas-ceplos, Bunda. Ceplas-ceplos, mohon maaf. Ngedengar seorang ibu-ibu ngomong kasar, aneh. Tapi ngedengar anak muda ngomong kasar kayak masih biasa, cuman emang gak enak kita. Misalkan brother, kita dulu masih muda sering ngomong mohon maaf kasar. Ngomong kasar gitu kan suka jadi koma ya. Dogi itu ya, kadang mohon maaf kan. Nanti kan kalau dipraktekin gak enak ya. Anjing gitu kan, anjing. Itu kan suka jadi koma biasanya ya, mohon maaf. Mohon maaf banget ya. Biasanya kalau laki-laki ngobrol tuh gitu, Bunda. Kamari anjing, anjing. Eta mah anjing. Ini anjingnya banyak banget gitu. Urang ngadu anjing, eta anjing. Anjing urang teh anjing jeung anjing si eta si anjing. Jadi siapa anjingnya ini sebenarnya gitu. Jadi ternyata banyak yang pi anjingan itu ya. Subhanallah. Mohon maaf. Jadi lisan orang itu ketika anak muda ketika belum berhijrah ngomong begitu. Tapi kita yang sudah hijrah, mohon maaf brother, dengernya aja udah nggak nyaman. Syababaka qabla haramika, yang sering tawuran, anak muda bapak-bapak. Ayo. Anak muda yang sering dugem, ibu-ibu anak muda. Kabayang ibu siga kieu dugem, Allahu Akbar. Kacida teuing eta. Di embassy ya, misalkan di amnesia panggih jeung ibu ya. Ari Boni keur nongkrong misalkan, jauh ibu teh balik keluar balik kieu. Ustaz, kumaha Ustaz? Enjoy Ustaz. Ari ibu kunaon? Kunaon? Subhanallah. Biarin Ustaz, biarin saya mabok. Yang penting saya kan nggak ngerugiin Ustaz. Ini anak kecil yang mabok itu ngomong obrolan begitu, Bu. Ditanya anak kecil kenapa mabok, biarin saya mabok. Anak kecil udah bisa melawan lagi. Anak kecil aja sekarang udah pada mabok-mabok, subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, salabaka qabla haramika, sebelum masa tuamu manfaatkanlah masa mudamu. Manfaatkan masa muda sebelum masa tuamu. Ini kita pernah bahas juga tentang yang masa muda ini ya. Ayat Quran surat Ar-Rum ayat ke 54. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-30 ayat 54, mohon maaf. Surat ke-30 ayat ke-54. Itu makna pemuda di situ. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Min quwwah. Jadi kuah itu sesuatu yang saya kuat. Kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat motivasinya, kuat cita-citanya, kuat semuanya. Nah ketika kita muda ini kuat. Maka ketika seorang ibu, mohon maaf, ketika bunda masih muda, usianya usia di bawah 40 tahun berarti. Bawah 40 tahun itu masih kuat-kuatnya. Kita masih kuat-kuatnya. Kalau ada usia yang di atas 40 tahun, masih kuat, masih semangat, artinya mujahidah. Kenapa? Karena meskipun usianya lebih tua, tapi dia nggak termakan dengan usia. Dia semangat kesana kemari untuk bermajelis ilmu. Dia semangat untuk berdakwah. Masya Allah, ini keren banget berarti. Maka ingat ungkapan ini, orang tua yang bermaksiat lebih parah daripada anak muda yang bermaksiat. Anak muda yang sholat, pahalanya lebih baik daripada orang tua yang sholat.
Ini luar biasa. Kenapa? Tantangannya berat anak muda ini. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum sakitmu. Kalau lagi sehat, apapun bisa dikerjain, apapun bisa dimakan, nikmat banget kalau lagi sehat. Makan seblak enak, cilok enak, cilor enak, martabak enak, semuanya enak ketika kita sehat. Tapi kalau sakit, nggak nikmat. Nggak nikmat. Sakit diare, datang seblak mau dimakan? Enggak. Lagi kanker, asam urat, gula, nggak nikmat. Wasihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Mumpung kaya ini dalam arti kaya waktunya bisa jadi, kaya hartanya, kaya tenaganya. Tapi yang lebih pentingnya, kaya harta buat disedekahin berat, Bunda. Serius, brother. Susah kita ngeluarin harta. Tapi ketika masuk ke mall, asal gampang ngeluarin harta itu. Bunda bawa 1 juta ke mall, itu cepetnya luar biasa habisnya. Masuk abus kamu ini sowe, geus selesai tama. Subhanallah. Ini makanya ada yang paling saya takutkan itu ketika istri saya berhenti ke mall, kita karena kan sengaja ya. Saya udah jarang ngisi di TSB itu karena biasanya istri kalau ikut itu rada horor gitu ya. Gitu. Sok aya berlanjutannya gitu, trip selanjutnya. Maka ketika istri saya berhenti ke mall, saya bahagia. Tapi lama-lama saya sedikit horor juga. Ketika saya selalu mendengar di depan rumah saya tiba-tiba ada yang teriak, "Paket!" Allahu Akbar. Sekurang ke iya. Tiap minggu akhirnya. Paket. Ke mallnya berhenti. Online mallnya jalan. Nah, namanya wanita kan seneng belanja. Bunda seneng belanja, seneng dandan, seneng nambah apapun nih, Bunda seneng banget deh pokoknya. Nah, ketika punya uang 1 juta, ngeluarin di jalan yang bukan di jalan Allah, mudah. Serius mudah. Ikhwan diajak main. Ayo brother, main yuk. Kemana? Ciwidey. Ayo. Tapi orang terboga duit ngurusan utang heula yang kayak orang gampang lah. Kayak di talangan heula, buang ini. Tapi kalau diajak kajian susah. Ayo kajian yuk. Di mana? Kang Boni, di mana? Di Bober. Wah, tuh kudu ngamodal meuli naon atuh cai mah pasti era atuh teu meulina naon mah. Teu boga duit urang, kewe nganjuk atuh tungtung nganjuk bisi maot cenah. Subhanallah. Bener Bunda. Ini kalau kita berhutang untuk kebaikan, maksudnya berhutang untuk belajar ilmu itu bagus. Asal kita tahu kita bakal bisa balikinnya sih nggak masalah. Bunda mau kajian nggak ada uang. Gak usah maksain dulu. Dari Cimahi ke sini Bunda jalan kaki, minjem ke tetangga, minjem misalkan ke siapa yang misalkan kita bisa bayar itu. Memang kita punya inceran buat bayar, tanggal sekian saya bayar. Mau kemana? Saya mau kajian Ustaz Boni di sini. Masya Allah, itu berkah. Cuma ada akadnya dulu, bikin akadnya begitu. Waginaka qabla fakrika, masa kaya sebelum masa miskinmu. Enak gini, waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Mohon maaf, ketika kita megang uang 10 juta sama 1 juta, nikmat 10 juta, nikmat 1 juta. 10 juta megang 10 juta sama 1 juta, brother, nikmat 10 juta, 1 juta. Tenang 10 juta, tenang 1 juta. 10 juta. 10 juta. Yang paling berat ketika sedekah punya uang 1 juta atau 10 juta? 10 juta. Kalau 1 juta keluar 100 ribu. Punya 10 juta keluar berapa kira-kira? 100 ribu juga. Karena semakin besar nominalnya, yang harus dikeluarkannya makin besar. Bayangin, kalau misalkan 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000, 2,5% dari 10 juta 250.000, mulai meningkat lagi nih. 2,5% dari 100 juta 2.500.000, makin meningkat lagi. 2,5% dari 1 miliar misalkan
25 juta. Makin besar. Pernah Bunda sekali sedekah 25 juta? Belum. Tapi kita ketika membelikan sesuatu sekarang lebih mudah. Maka yang paling berat itu adalah mempraktekkan waginaka qabla fakrika. Mumpung kita punya, kita kaya, kita punya uang, ayo sedekahkan di jalan Allah yang terbaik. Kita makan, ini kita makan makanan yang ada kita makan. Makanan yang kita makan untuk kita, dari kita untuk kita. Tapi kita belikan makanan seseorang yang ada di samping kita, pahalanya sudah dicatatkan dari situ. Apa yang kita makan belum tentu dipakai amal soleh, tapi yang kita berikan itu sudah menjadi amal soleh kita. Berbagi makanan luar biasa itu amalnya. Maka Kang Boni sering ngajak ke jamaah, ayo yuk bagi-bagi makanan yuk. Ke siapapun, ayo bagi makanan. Ada pengamen, jangan dikasih 2.000. 2.000 cukup apa? Kasih 15.000. Ustadz itu mah mana nama bunghar di kampung nate Ustadz. Tuh udah mah udah saking husnuzona teuing itu jadi gitu. Jadi sekali-sekali begitu aja. Dan itu nggak akan rugi buat kita. Ibunda lihat ke tukang parkiran. Tukang parkir ngejaga mobil Bunda, misalkan ngejaga motor kita yang harganya di atas 15 juta. Bahkan kalau mobil di atas 100 juta. Kalau bayar parkir kasih berapa? Luar biasa. Jauh dari 100 juta dikasih kemudian menghargakan 5.000. Padahal itu sedang dipindahkan hak milik. Kalau Bunda hilang, golpesnya pasti ke tukang parkir. Betul. Oke, dari mulai sekarang apa yang kita miliki berikan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Paling baik kapan sedekahnya? Setiap waktu subuh. Kita waktu selesai sholat subuh, ayo sedekah subuh yang paling terbaik. Silakan. Sedekah setiap waktu juga terbaik, cuma ada waktu-waktu khusus yang bagusnya. Salah satunya setelah subuh, perbanyak sedekah setelah subuh. Mau sedekah makanan, nasi kuning, ada Bu Bunda. Ada tukang nasi kuning yang Bunda dekat komplek Bunda, udah diblok aja setiap hari Jumat Bunda. Di blok setiap hari Jumat, Bunda drop itu uang. Pokoknya ini 100.000 infak saya berikan ke tukang nasi kuning. Kasih aja ke siapa aja yang butuhin. Kalau ke tukang beca, ke emang-emang itu lebih bagus, nitip 100.000. Ningkat terus, seminggu 100.000, seminggu 100.000. Nanti bulan depannya Bunda dikasih rezeki lagi. Yang dari 100.000 itu akan bertambah, pasti Bunda. Hitungannya gimana Kang? 10 kali lipat minimal itu Bunda. 10 kali lipat, 100.000 dari 10 kali lipat berarti berapa tuh? 1 juta. Bayangin kita bisa infak sekali 1 juta. Insya Allah. Senang banget nggak? Ketika ada kajian di Bobber Cafe ini, tiba-tiba ada jamaah bilang, Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini jamaah semuanya, silakan boleh makan dan minum. Masya Allah. Bunda mau tanggung itu? Enggak Bunda. Sama Ustadz aja. Sarwawa itu. Dan cek main nanti lebih cerdas deh. Dan itu teh harus dipraktekin dulu, ilmu teh berat Ustadz. Jadi sok Ustadz teh dulu traktir kami semuanya. Nah, eta. Palebah eta emang berat eta teh. Jadi berat ketika kita bilang sedekah itu. Dan nggak masalah Bunda. Sedekah kalau misalkan Kang Boni kadang suka bilang begini, kalau misalkan di kajian, Kang Boni bilang, ayo yang rumahnya jauh siapa? Kang Boni ganti transportnya, yang belum makan Kang Boni beliin makanannya. Ini samping bilang, Ustaz, ria cenah. Ria itu toserba. Jadi ketika itu bicaranya memotivasi, lah saya sedekah, ayo teman-teman juga sedekah yuk, perbanyak ke yang lain. Kebayang, ini yang sebelah kita, jangan-jangan nggak selamat dari kita. Yang sebelah kita belum makan, tanya, kayaknya belum makan. Kita makan misalkan, mohon maaf ya, bukan nyindir ya, bukan nyindir. Kita lagi makan, teman kita yang sebelah bilang, hayang pisan eta teh abdi teh. Eta persis nu dipikah hayang ku abdi eta teh. Eta nu aya esna pisan nu di luhur eta teh. Ya misalkan ya Bunda, misalkan. Jadi Masya Allah, nikmat itu ketika kita mengerti. Jadi kalau cuma makan itu biasa, tapi kalau memberikan makan itu luar biasa. Kita makan biasa, emang biasa makan. Tapi kalau kita memberikan makan itu baru luar biasa. Ayo, minum itu biasa, memberikan minum itu lebih luar biasa. Apalagi kalau cuma naik mobil biasa. Saya kemarin pulang dari Pekanbaru, dari Pekanbaru. Selesai dari Pekanbaru, saya keluar bawa gegembol Bunda. Di Olsen suka ada oleh-oleh wae ya. Kenapa ya setiap ngisi teh suka di gegembol wae ta. Ini nyaah sih gana teh gitu ya. Saya bawa sama gerak nanti teh beres ngisi dari sini biasanya sok mau gegembol. Biasanya mah aya JNC cookies naon gitu ta.
terus ada Wardah, ada naon gitu insya Allah. Banyak biasanya teh dah itunya teh. Biasa di Tridaya komo teh gegenggol oge tah. Buah-buahan, bajuna eta mah siga seperangkat alat nikah dibayar tunai kan gitu kan seueur kieu. Insyaallah. Maka saya ketika pulang urang ditewak itu teh. Asa teu sara da. Bakal dari Pekanbaru dari bandara saya jalan kaki set sampai stopan Raja Wali. Karena tahanan berenya. Masih salamet we insyaallah. So gerakan itu Pak gancang nih karena gandeng. Saya jalan kaki Bunda dari bandara keluar ke stopan Raja Wali, lewatin rel kereta api lurus terus, masya Allah. Nggak kerasa jauh itu teh, emang bari mikiran, emang teboga duit terus saya teh pas pulang deh. Jadi saya waktu menghindari naik angkot, naik ke taksi online, maka saya akhirnya naik angkot. Nikmatnya naik angkot brother, naik taksi online. Mohon maaf saya bukan membunuh taksi online. Saya naik taksi online itu kalau misalkan dari bandara ke rumah saya itu bisa sampai 60 ribuan, 60 ribu, 70 ribu. Nah sekarang saya naik taksi berlakukan dengan nominal yang sama, bayar keseimbangnya enak gitu. Turun naik Sadang Serang Bunda, Caringin Sadang Serang, set turun di Caringin kasih 10 ribu, kasih 15 ribu. Kata si Imang ini dari mana? Luwih ting akang sawios kanggo emang. Aduh nuhun sing kasep berarti goreng orang. Si Imang sing salamet, sing soleh. Coba lihat doanya. Dah dari situ nunggu lagi. Batas nunggu angkot ganti dengan zikir. Macet jangan berkeluh kesah. Macet itu diberikan kondisi oleh Allah supaya kita ingat sama Allah. Nggak ada satu kondisi pun yang nggak diciptakan sama Allah. Macet, kita ngeluh macet tuh aing macetnya mah jabal ieu teh lieur ieu teh hutang can lunas bensin seep ludet jadinya. Ini macet, alhamdulillah, astagfirullah. Jadi zikir enak. Bunda macet nyetel lagu. Waduh, capek Bunda. Nyetel lagu lagi. Nyetel lagunya yang mellow. Inget ka salaki. Salaki teh di mana keur naonnya bawa teuing malah nama sebenarnya. Jadi kemana-mana. Coba ganti murotal. Nikmat lagu murotal. Mohon maaf, diganti MP3-nya jadi murotal atau MP3 tausiah. Nanti ada tausiah. Umar Mita itu ada tausiah USB itu buat dicolokin. Bunda sambil bawa mobil bisa dengerin tausiah. Kang Boni juga lagi bikin tausiah dari mobil. Khusus itu mah nanti ada puisi-puisinya nanti. Jadi kalau Bunda nanti lagi nyetir teh jangan jadi ingat tadi. Jadi itu nikmat Bunda. Bahkan sama teman itu mau dibikinin RBT. RBT. Jadi kalau nelpon itu ada tausiah Boni gitu ya. Itu kata aku teh bagus gitu kalau ada dakwah gitu. Jadi kalau nanti ada orang nelpon Bunda tuh langsung ada suara aku teh. Kamu galau? Misalkan. Solusinya ini, nah gitu-gitulah nanti ya. Jijik sih sebenarnya kalau bagi laki-laki. Tapi ya hafalah itu ya. Dulu lakukan lah gitunya. Ya hasil keuntungannya buat dakwah gitu ya. Sok buat dakwah. Saya buku itu juga buku itu tadinya buku Infinity of Love sama buku Dilan buku apa? Infinity of Love sama Mewakili Perasaanmu itu mau dikeluarin ketika launching film Dilan tadinya mah gitu. Cuman tekaburu. Jadi dilantik heula tanggal 28 Februari. Saya baru setelahnya gitu. Itu perusahaan generasi Bunda. Sekarang saya bilang kayak gini ke Bunda supaya Bunda ngejaga anak-anak Bunda dan Bunda juga ngejaga diri. Hati-hati kalau Bunda nonton Dilan, khawatirnya Bunda cari Dilan-Dilan yang lain nanti gitu. Gila gitu ya. Tadi sampai mana kita jadi ke sana ya? Makanan, berbagi makanan segala macam ya. Waginaka qabla fakrika, dari kayamu sebelum miskinmu. Kalau miskin nggak bisa apa-apa. Ayo ibadah kita cek. Ada nggak ibadah kita yang nggak pakai harta? Bunda misalkan mau pengajian pakai duit. Bunda mau umroh pakai duit. Umroh berapa Bunda? 25 juta. Nih Pak, ini saya pernah kisahkan lagi nih. Masya Allah. Ini saya
Baru di sini saya kasih tahu Bunda, ini ajaibnya luar biasa. Saya pernah cerita sebelumnya di mana ya saya bilang? Di KBP atau di Cleaningan kemarin. Jadi Bunda, saya insya Allah rencana 24 Maret itu berangkat umroh. 24 Maret Bunda. 24 Maret berangkat umroh bareng Coach Steven insya Allah. Lalu kemudian di bulan Januari itu saya berniat, ya Allah, saya mau mengumrohkan ibu saya. Dan wallahi brother, demi Allah, saya nggak pegang uang sepeser pun. Saya cuma niat, saya mau umrohin ibu saya. Singkat cerita, saya dapat rezeki, saya belikan dulu paspor. Ibu saya bikinin paspor. Lalu saya daftarkan umroh tanggal 24 bareng saya. Ibu saya kemudian saya daftarkan umroh bersama dengan ayah saya. Saya daftarkan, saya bikin paspor kurang lebih berapa? 700 ribuan kalau nggak salah. 2 udah jadi, saya kasih ke ibu. Tiap hari sampai kemarin. Ini baru kemarin Bunda, soalnya jawaban dari Allah indah nih. Merinding saya. Sampai kemarin tiap hari ibu saya itu selalu nanya, "Ah, jadi enggak? Kalau nggak jadi juga mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa mama, tapi jangan ngerepotin A." Jadi insya Allah, Bu, kalau ibu nggak yakin, nggak bener-bener kita berangkat. Pokoknya harus ibu yakin. Tiap malam Bunda nangis, tiap hari dia berharap. Karena tahu, saya nggak pegang uang Bunda. Tahu, saya nggak pegang uang. Bayangin, harus bayar 29 juta kali 2. 29 juta kali 2 Bunda. Bayangin. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ditagih terus sama travel. Ustaz, kalau nggak bayar ini lapor Ustaz. Kalau nggak bayar ini lapor Ustaz. Ayo uang masukin dulu 2 juta, 3 juta, 5 juta. Sampai ke 29 juta. Sisanya masih besar. Sisanya 30 sekian. 22, 40-an lah. Sorry. Iya 40-an lah. 40 sekian lagi lah. Karena dapat diskon potongan dari travelnya. Singkat cerita Bunda, kemarin baru datang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada yang kemudian ada inilah ya Bunda ya, ada satu usaha yang dijalankan dan cairnya itu lebih cepat. Saya demi Allah nggak pernah berharap di situ. Saya nggak berharap di situ. Cairnya lebih cepat. Set, udah ditransfer. Start, udah ditransfer. Pembayaran buat yang nanti. Saya bilang saya kan belum kerjain itu semua. Nggak apa-apa. Ini pegangan buat Ustadz. Subhanallah. Lalu kemudian saya transferkan kembali. Saya bilang sama ibu saya, Bu, insya Allah 24 Maret ibu jadi berangkat. Saya pernah jawab itu di Cleaningan. Saya pertanyakan sama jamaah Cleaningan, nanti saya akan buktikan benar nggak ibu saya berangkat. Maka saya ini akan katakan ibu saya insya Allah jadi berangkat.